Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya di video pembelajaran matematika. Kali ini saya akan membahas gradien garis pada bidang koordinat kartesius. Simak dan perhatikan video berikut dan jangan lupa like and subscribe. Anak-anak, di sini ada contoh satu ya. Tentukan gradien garis G pada gambar berikut. Gambarnya belum ada, nanti saya gambar dulu. Saya ingin menjelaskan tentang gradien itu. Nyambung dengan pelajaran yang kemarin ya nak. Gradien itu adalah kemiringan ya nak. Nanti kemiringan ada yang garisnya naik, yaitu kemiringan yang positif. Saya sudah jelaskan itu. Dan gradien yang turun, yaitu kemiringan yang negatif, yang garisnya turun ya nak ya. Saya sudah jelaskan yang kemarin. Jadi ada kemiringan yang positif, ada yang kemiringan yang negatif. Begitu ya nak ya. Nanti saya gambar. Anak-anak, ini sekarang gambarnya sudah saya gambar ya nak ya. Ada garis naik, kemiringan yang positif. Bagaimana cara menentukan kemiringannya? Cara menentukannya, kamu tarik garis bantu dulu ya. Tarik garis bantu. Tarik garis bantu. Ini tarik garis bantu ya nak. Kemari. Tarik garis bantu. Beri titik-titik. Beri titik-titik dia. Garis yang tegak ini kan sama juga garis Y ya nak. Garis Y ya. Kalau tegak Y, kalau mendatar X. Nah ini garis yang tegak ini garis Y namanya. Ya, garis Y. Setelah itu tarik garis bantu yang mendatar. Tarikan garis tegak sudah, garis Y. Sekarang garis yang mendatar yaitu garis X. Ya, dari sini ya. Tarik garis bantu sampai dia berpotongan ya nak. Berpotongan. Nah, sudah. Berpotongannya di sini ya. Nah, ini namanya disebut garis X yang mendatar ini. Garis X gitu ya. Sekarang kita hitung garis Y-nya yang tegak. Garis Y-nya yang tegak berapa? Ya. Lihat, garis dari sini sampai ujung bawah sini, yaitu kan sama juga ngitungnya kan, ini kan sama ini ya. Sejajar dengan ini ya. Sejajar dengan ini ya. Dari titik berapa? Dari titik 4 ya. Dari titik 4 sampai sini sampai titik 6. Nah, ketinggiannya dari 4 sampai 6 ya nak ya. 4 ke 6. Nah, itu berapa panjangnya? Dari 4 sampai 6. Kita hitung ya nak. Lihat, perhatikan. Jangan perhatikan angka positif dan negatifnya dulu. Jangan ya. Kamu hitung seperti normal biasa aja. Angka positif aja dulu semuanya ya. Karena ini kemiringan positif ya nak ya. Ini kemiringan yang positif. Ini kemiringan yang positif. Yang positif ya nak. Kita hitung dari 4 ke 6 itu berapa? Cara ngitungnya begini, jangan pas di 4 ya. Pas lompat ya nak ya. Pas lompatnya dari 4 ke 6 ngitungnya begini. 1 tuh baru itu. Jangan hitung 4, 1, 2, jangan salah. Ngitungnya dari 4 pas lompatnya. 1 ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gitu ya Naya. Berarti Y-nya adalah 10. Sekarang X-nya. X-nya itu dari sini ya sampai sini ya Naya. Nah, berarti dari sini ini garis berapa ini? Ini garis berapa ini? Kalau kita tarik garis di sini ya. Berarti dari jarak berapa ini? Oh, dari jarak 2 ya. Dari jarak 2, dari sini kan sampai sini ngitungnya ya Naya. Dari sini sampai sini. Berarti dari 2 sampai 4 ya Naya. Dari 2 sampai 4. Jangan perhatikan angka negatifnya ya Naya. Berarti dari 2 sampai 4. Kan jarak dari sini sampai sini yaitu sama juga ngitung dari sini sampai sini ya Naya. Ngitungnya ya. Ngitung dari sini sampai sini ya. Sama dengan jarak dari sini sampai sini. Kita hitung ya nak. Jangan ngitung pas duanya, pas lompatnya ya nak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti X-nya adalah sama dengan 6 gitu ya. Nah, rumus gradiennya dilambangkan dengan M. M itu kemiringan, G itu garisnya ya. Jadi kemiringan
garis G, kemiringan garis G itu sama dengan rumusnya adalah Y per X. Gitu ya. Y-nya sudah kita hitung tadi. Y-nya 10 ya, Nak. Y-nya 10. X-nya berapa? X-nya 6. Jadi 10 per 6. Kita sederhanakan, Nak. Kalau masih bisa disederhanakan, sederhanakan ya, Nak. 10 bagi 2 berapa? 5. 6 bagi 2 berapa? 3. Jadi kemiringannya adalah 5 per 3. Gitu ya, Nak. Cara menghitungnya. Ini untuk kemiringan yang positif. Nanti nomor 2 kemiringan yang negatif, garisnya turun ya, Nak ya. Soal nomor 2 sekarang ya, Nak ya. Kemiringan yang negatif. Kita hitung kemiringannya negatif. Kita tarik garis bantunya dulu ya, Nak. Kita tarik garis bantunya dulu. Tarik garis bantunya dulu. Ini ya, Nak, tarik garis bantu ya. Nah, kita ini berarti sebagai Y ya, yang tegak ya. Ini sebagai Y yang tegak. Ini sebagai Y yang tegak. Saya tulis di sini Y. Yang ini mendatar sebagai X. Hitung Y-nya dulu ya, Nak. Dari sini sampai sini ya. Ngitung jarak dari sini sampai sini. Perhatikan. Berarti kan sama juga jarak ini ya, Nak. Jarak dari sini ya. Jarak dari 4 ya. Nah, jarak dari 4 sampai ke 4 lagi ya. Sampai sini ya. Hitung dari sini sampai sini. Berarti jarak dari 4 sampai ke negatif 4 ya. Jangan lihat negatifnya dulu. Pokoknya lihat jaraknya aja dulu ya. Berarti hitungnya dari 4 sampai ke 4 ya, Nak. Dari 4 sampai ke 4. Kita hitung sekarang ya. Hitungnya jangan pas di 4, pas lompat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gitu ya, Nak ya. 7, 8, ada 8. Berarti Y-nya adalah 8. X-nya dari sini sampai sini ya, Nak. Ngitungnya ya, dari sini sampai sini. Berarti dari sini mana? Dari sini ini sama juga jaraknya, kita tarik garis dulu ya. Kita tarik garis. Ya. Nah, berarti dari 6 ya. Dari 6 sampai berapa? Sampai 3 ya. Sampai 3 ya. Sama ya, kita hitung ya. Kita hitung dari 3 nih. Dari 3 hitungnya pas lompat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti X-nya adalah 9. Nah, ini garis G ya. Maka gradiennya MG, kemiringan garis G, itu rumusnya min Y per X ya. Sehingga min Y-nya berapa tadi sudah kita hitung? Y-nya adalah 8 ya. X-nya berapa? X-nya adalah 9. Nah, jadi min 8 per 9. Karena nggak bisa disederhanakan lagi, ya sudah, berhenti sampai di sini aja. Y, kemiringan garis G adalah min 8 per 9. Gitu ya, Nak. Nah, sekarang materi berikutnya yaitu bagaimana kita cara menentukan gradien garis yang melalui 2 titik ya. Ya, ada contoh soalnya, ada 3 contoh. Contoh pertama dulu ya. Tentukan gradien garis yang menghubungkan pasangan titik P min 4,14 dan titik apa? Dan titik Q ya, maaf ya. Dan titik Q. Ini dan titik Q. Dan titik Q. 8, min 10 ya, Nak. Nah, kita jawab gimana? Pertama, lihat. Kan Bapak sudah jelaskan bahwa ini adalah X, ini Y ya. Karena ada 2 titik, maka kasih X1 dan X2 gitu ya. Yang pertama saya bilang ini bagian yang pertama ya. Ini X asal hasil ya. Asal hasil kalau di relasi atau fungsi. Jadi nyambung antara persamaan garis lurus dengan relasi dan fungsi itu. Ini X ya. Karena ini yang pertama jadi X1. Maka Y-nya jadi Y1 gitu ya. Nah, yang kedua, ini yang kedua, maka ini jadi X2 dan ini menjadi Y2 gitu ya. Nah, kalau sudah
Kita jawab. Rumusnya untuk mencari gradien yang melalui dua titik itu adalah ya Y1-nya dikurang Y2. Rumusnya selalu dikurang ya, Nak. X1-nya dikurang X2 gitu ya. X1-nya dikurang X2. Ingat, plus dan min berlaku loh, jangan sampai salah loh ya. Y1, mana Y1? Lihat, Y1-nya ini ya, 14 ya. 14. Ini rumusnya dikurang ya, dikurang. Y2 mana? Y2 min 10. Kasih tanda kurung kalau ada minnya. Gitu ya. Ini min rumus ya. Sedangkan Y2-nya adalah min 10. Jangan sampai salah itu. Plus dan min berlaku. Baru X1 berapa? Min 4 ya. Min 4. Ini min rumus. Baru X2, X2-nya berapa? X2 yang ini ya. X2-nya 8. 8. Ya positif ya, 8. Kalau ini min 10, kasih kurung tanda negatif. Nah, ini min ketemu minnya. Jadi plus ya, Nak. Jadi 14 ditambah 10. Ini min 4, min 8. Gitu ya. 14 tambah 10 berapa? 24 ya. Min 4, min 8. Sama-sama min, berarti tambahin 4 tambah 8, 12. Tapi walaupun dia karena sama-sama min, angkanya ditambahin, karena ini semuanya negatif, maka dia tetap negatif. Ini kan sama-sama negatif ya. Kalau sama-sama negatif, tambahin aja 4 tambah 8, 12. Karena sama-sama negatif, maka hasilnya juga negatif. Positif bagi negatif, negatif ya, Nah ya. Positif bagi negatif, negatif. 24 bagi 12, 2. Jadi kemiringannya adalah minus 2. Ini contoh 1 nih, Nak. Nanti kita ke contoh 2. Soal nomor 2, diketahui titik A min 5,3N. Ini berarti ya A min 5,3N gitu ya. Berarti ini sebagai apa? X1 ya. X1 ini sebagai Y1. Dan titik B berapa? Min 2N, 4 ya. Ini sebagai apa? X1 ya. X1 ini Y1. Tentukan nilai N jika gradien AB sama dengan 3. Oh, jadi gradiennya sudah diketahui. Gitu ya. Gradiennya sudah diketahui. Gradien AB ya. Kan gradien AB sudah diketahui berapa? Tadi adalah 3. Kan gradien itu kan rumusnya tadi sudah Bapak kasih tunjuk ya. Rumusnya adalah Y1 dikurang Y2 ya, dibagi X1 dikurang X2. Nah sekarang kan gradiennya sudah ada 3 ya. Ini gradiennya sudah ada 3 ya. Y1 nya berapa? Ini Y1 nya 3N ya, 3N dikurang Y2 nya. Maaf, ini kan X1 Y1, berarti ini X2 ya. Ini X2, ini Y2. Y1 nya 3N, Y2 nya tadi berapa? Y2 nya 4. Ini Y2 nya 4 ya. Y2 nya 4 gitu ya. X1 nya berapa? X1 nya minus 5 ya, dikurang X2 ya. X2 nya berapa? Min 2N plus jadinya, dikurang min 2N gitu ya, Nah ya. Nah, sehingga berapa? Ini hasilnya 3 sama dengan 3N min 4 gitu ya. Min 5, min ketemu min jadi plus ya, plus 2N. Nah aljabar, kalau aljabar begini kamu harus apa? Harus kali silang. Ini kali ini ya. Ini kali ini ya. Saya tulis lagi di sini. Jadi 3 dikali dalam kurung, awas ya. 3 dikali dalam kurung ini. Min 5 plus 2N. Gitu ya, sama dengan yang 3N minus 4 yang atasnya. 3N minus 4. Aljabar sudah belajar ya di kelas 1 ya. Kamu harus bongkar kalau dalam kurung dengan perkalian 3 dikali minus 5. Berapa? Positif kali negatif, negatif ya. 3 kali 5 berapa? 15. Yang kedua, positif kali positif, tetap positif. 3 kali 2, 6 ya. Jadi 6N sama dengan 3N min 4. Setelah aljabar persamaan linear satu variabel. Sudah belajar juga di kelas 1 ya. Di depan sama dengan adalah bagian huruf. Di belakang sama dengan adalah bagian angka. Kita cek. Yang depan sama dengan bagian huruf. Oh ini huruf sudah benar. Turunin ya. Ya. Yang di belakang sama dengan angka. Oh ini angka nih. Minus 4. Oh ini sudah benar ya. Berarti ini salah nih. Angka nggak boleh di tempat huruf kan. Harus pindah tempat. Dia harus pindah tempat ke belakang.
tadinya min, maka jadi positif gitu ya. Ya, ini angka nggak boleh di tempat ini huruf nggak boleh di tempat angka kan, karena di belakang sama dengan itu kan angka. Sedangkan ini huruf, nggak boleh kan? Maka yang 3N-nya harus pindah ya, Nak. Harus ke tempat huruf, pindah. Tadinya positif, maka jadi min ya. Jadi min 3, maaf. Tadinya positif, maka jadi min 3N ya. Ini kan positif, jadi pindah tempat, 3N-nya jangan jadi negatif. 6 dikurang 3 jadi 3N. Min 4 tambah 15, ini negatif, ini positif. Karena berbeda tandanya, kurangin. 15 kurang 4 aja, 11 ya. Banyakkan mana negatif sama positifnya? Banyakkan positifnya jadi 11. Maka N sama dengan berapa? 11 dibagi 3. Gitu ya, Nak. Nah, ini soal nomor 2. Soal nomor 3 terakhir ya, Nak. Soal nomor 3 terakhir. Titik P 7,-4 berarti ini X1 ya, Y1. Titik Q A,2 berarti ini X2 ya, X2 ini Y2. Ada 3 titik berarti sampai 3 loh. PQR. Titik R min 8,6 berarti ini X3 kenanya ya, X3 ini Y3 gitu ya, Nak. Karena dia ada 3 titik, jadi persamaannya gini. Persamaannya jadi begini. Gradien PQ sama dengan gradien PR ya, PR gitu ya. Gradien PQ sama juga dengan gradien PR gitu ya. Nah, kita masukkan rumus gradien masing-masing ya, Nak ya. Gradien itu kan rumusnya adalah X1 Y1 Y2 ya. Y1 Y2 ya. Y1 Y2 per X1 min X2. Karena kan PQ berarti titik 1 sama titik 2. Kalau gradien PR dari P ke R berarti titik 1 sama titik 3 ya. Berarti Y1 Y3 dikurang X1 min X3. Gitu ya persamaannya ya. Kalau PR kan berarti kan PR 1 sama 3. Udah cari Y1-nya. Y1-nya ini ya. Y1-nya berapa? Minus 4 ya. Y1-nya minus 4. Y2-nya mana? Y2-nya ini ya. Y2-nya adalah 2 ya, dikurang 2. X1-nya mana? X1-nya ini 7 ya. Dikurang ini A ya. Ini A. Oh maaf, bukan tentukan nilai N ya, tentukan nilai A berarti ya. Tentukan nilai A. Sama dengan sekarang Y1 berapa? Minus 4. Dikurang Y3 berapa? Y3-nya 6. Lagi X1-nya berapa? 7. Dikurang X3-nya berapa? X3-nya berapa? Kan X3 kan? X3-nya minus 8. Minus 8. Kalau sudah, kita kerjakan ya. Min sama min sama-sama negatif, maka tambahin angkanya. 4 ditambah 2 6. 4 ditambah 2 6. Karena sama-sama negatif, hasilnya tetap negatif ya. Jadi ini 7 kurang A, tulis saja ya. 7 dikurang A. Sama dengan ya. Nih. Sama-sama negatif ya. Sama-sama negatif, berarti tambahin aja ya, 4 tambah 6 ya. 10. Keadaannya karena negatif, maka di sini negatif. Nih min sama min jadi plus ya, ya. Jadi 7 tambah 8 ya. Min sama min jadi plus ya. 7 tambah 8 ya. Jadi berapa? 15 gitu ya. Kalau sudah,
kamu kali silang. Ya. Min 6-nya dikali 15 silang tuh. Silang ya. Kali silang. Min 6-nya kali silang tuh. Tuh, ya. Min 6 dikali 15. Min 6 kali 15. Yang ini 7 min A-nya dikali 10, dikali minus 10, ya. Kasih kurung nih, kalau gini ada aljabarnya nih. 7 min A, ya. Min 6 kali 15 sama juga min berapa? 90, ya. Ini bongkar, min 10 kali 7, negatif kali positif negatif. 10 kali 7, 70. Negatif kali negatif jadi positif. 10 kali A jadi 10 A, gitu ya. Kalau sudah di depan sama dengan kan huruf ya. Maka ini harus pindah tempat nih. Ini harus pindah tempat karena ini tempat angka, nggak boleh. Ya, ini harus pindah tempat. Nah, harus pindah tempat itu ya, Nak. Karena di depan sama dengan huruf tadinya positif jadi negatif. Ini sudah benar karena di belakang sama dengan angka. Ini negatif 70, nggak pindah tempat ini tetap. Nah, ini masih salah ini. Di depan sama dengan huruf, sedangkan ini angka, dia harus pindah ke belakang. Ya, tadinya negatif jadi positif. Jadi minus 10A sama dengan negatif sama positif. Berarti apa tuh? Kurangin ya, karena tandanya berbeda ya. Karena tandanya berbeda, kurangin. 90 kurang 7, 20. Banyakan mana? Negatifnya apa positifnya? Banyakan positifnya. Jadi dia positif hasilnya ya, 20. Jadi A sama dengan 20 dibagi ini negatif 10. Hasilnya berapa? Positif bagi negatif, negatif. 20 bagi 10 berapa? 2. Sehingga A-nya adalah negatif 2. Demikianlah video berikut ini. Jangan lupa like and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.